Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa kumpul di tempat ini, ana bisa datang juga, subhanallah. Bayangan ana sudah lewat jalan darat tadi ke Jember, tapi ternyata masih ada pesawat yang ke Surabaya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dan kepada teman-teman yang udah bantuin semua. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Karena suasananya masih suasana lebaran ini, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menerima segala amal kebajikan kita selama kita beribadah sampai hari ini. Ramadan berlalu. Kita masuk ke bulan Syawal. Ada beberapa amalan yang seharusnya tetap kita jaga, sebagaimana kita melaksanakannya di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini seharusnya itu tetap mendampingi kita. Tapi kebanyakan umat Islam di Indonesia ini, dengan berakhirnya Ramadan, berakhir pula banyak amal soleh. Contohnya sholat taraweh. Itu tuh malam takbiran udah gak ada lagi yang sholat taraweh. Berhenti sholat taraweh. Padahal sholat taraweh ini sholat malam yang seharusnya kapanpun kita berada tetap dilaksanakan. Walaupun kita nggak di masjid, udah nggak berjamaah. Paling tidak kita sholat sendiri di rumah. Ya tergantung berapa kemampuan kita. Tapi paling tidak masih ada sisa-sisa ibadah Ramadan itu yang kita pegang. Umpamanya kita bulan Ramadan ada yang sholat taraweh 21 rakaat. Oke. Ada yang sholat taraweh 11 rakaat. Selesai Ramadan, paling tidak ada yang tersisa walaupun cuma 3. Itu sudah sebuah kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu atau amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang berkesinambungan walaupun dikit. Itu lebih baik daripada kita banyak-banyak terus berhenti. Maka itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Apakah kita masih punya tuh sisa-sisa ibadah Ramadan? Apalagi mungkin di Ramadan kita baca Quran. Selesai Ramadan tutup Qurannya kadangkala. Kapan jumpa lagi? Ramadan tahun depan. Subhanallah. Tetap kita punya tuh bacaan Quran. Walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Tiap hari tetap kita buka Quran. Walaupun kita hanya satu ayat, kemarin kita baca satu lembar, kemarin kita baca satu juz satu hari. Sekarang nih paling tidak kita satu ayat lah dalam sehari. Dan ingat, Al-Quran inilah kitab hidayah, kitab petunjuk yang Allah turunkan kepada kita. Banyak umat Islam yang tersesat salah jalan gara-gara jauh dari Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran itu barang yang ditinggal sama mereka. Ditinggal. Maka umat Islam di Indonesia yang jumlahnya banyak, tapi kadang-kala kelakuannya nggak benar, akhlaknya buruk, karena jauh dari Al-Quranul Karim. Kalau mereka ingin menjadi umat yang benar-benar dihormatin, hargai Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu itu mengangkat derajat sebagian kaum dengan Al-Quran ini, dan merendahkan sebagian lainnya gara-gara Al-Quranul Karim. Dan orang yang memiliki Al-Quranul Karim, tolong diamalkan, tidak hanya jadi hafalan belaka. Tiap pagi Nabi itu doa. Tiap pagi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Di mana sumber ilmu yang bermanfaat? Al-Quranul Karim. Kita minta ilmu yang bermanfaat tapi nggak pernah tuh buka Al-Quran. Buka walaupun satu ayat. Sehingga rumah kita juga nggak jadi kuburan. Kadangkala ada perempuan-perempuan mungkin yang datang bulan kemudian nggak ngaji, tetap ngaji nggak apa-apa walaupun dari hafalannya. Yang jelas dia tidak boleh menyentuh Al-Quranul Karim. Tapi paling tidak suaminya, anaknya tiap hari jamaah. Yang sudah punya anak nih, salah satu cara mendidik anak kita tuh habis maghrib lah biasanya waktu santai. Kalau nggak habis subuh, anaknya minta, nak, bapak kepingin dengar kau baca Quran. Anak itu seneng kalau dipanggil sama bapaknya. Karena banyak di masyarakat kita tuh yang anaknya dititipin. Dititipin ke ustadz, suruh ngaji sana. Nggak tahu bisa apa dia, nggak tahu orang tuanya. Paling tidak dengerin tuh. Masya Allah. Kemudian para jamaah, yang ditakutkan setelah Ramadan ini, kita menjadi lebih buruk dari sebelum Ramadan. Dari sebelum Ramadan, bukan pas waktu Ramadan. Ramadan pantas orang semangat ibadah, pantas karena banyak bonus di situ. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang tuh, kita lihat, orang kalau ke pasar, di musim-musim bonus itu mesti rame. Tapi di musim-musim nggak bonus, ya sepi biasa lah. Dan itu wajar, kita pun ketika di bulan Ramadan kita semangat beribadah, wajar. Tapi jangan sampai setelah Ramadan kita malah lebih buruk dari sebelum Ramadan. Ada sebuah doa Rasul SAW yang mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-kaur. Kaur itu orang kalau pasang surban diikat-ikat, itu namanya kaur. Haur itu artinya membuka ikatan itu. Maksudnya dari yang dulu semangat beribadah jadi nggak beribadah. Yang dulunya umpamanya rajin sholat terus nggak sholat. Itu yang ditakutkan. Karena kalau jadi mantan preman itu bagus. Saya dulu preman, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ngomong, Ustaz, saya dulu ini mantan santri, saya, Ustaz. Nah, itu mah payah gitu mah. Lebih baik yang mantan preman. Dan itu yang ditakutkan oleh Rasul SAW. Memang kita nih selesai Ramadan harus banyak-banyak berdoa. Jangan berhenti doa kita. Cuma memang doanya orang yang berilmu itu beda tuh sama doanya orang yang gak berilmu. Kenapa? Ketika orang tidak berilmu mungkin dia hanya minta sehat, mudah-mudahan sehat, rezeki lancar, anak-anak sukses, ya sekitar itulah.
urusan itu. Tapi kita lihat orang yang berilmu, doanya itu panjang banget menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang mirip dengan doa Nabi tadi, Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang doanya orang-orang yang berilmu. Allah mengatakan warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Lalu mereka berdoa, wa qalu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka mengatakan, ya Allah, jangan kau palingkan hati kami, kau selewengkan hati kami setelah kau kasih hidayah sama kami. Kan ada orang yang dulunya Islam, tahu-tahu murtad. Udah dikasih hidayah sama Allah, tahu-tahu dia malah menjauh. Itu yang kita takutkan. Karena yang menjadi standar hidup kita itu penutupnya, bukan sekarang. Oke, kalau sekarang tuh orang soleh, tapi waktu mati dia dalam kondisi nggak soleh, maka apa? Itu akan menghapuskan semua amal dia. Selalu yang dipesankan oleh khatib Jumat, apa yang mereka bacakan? Ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sampai mati kecuali dalam kondisi Islam. Matinya yang penting jangan dalam kondisi Islam. Maka doa yang dibaca orang-orang yang berilmu itu minta ketetapan hatinya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikan kami dari sisimu rahmat. Rahmat ini lebih baik dari rumah yang kita miliki. Rahmat itu lebih baik daripada semua kekayaan kita. Kenapa? Kalau kita dapat rahmat, bahagia. Yang kita dapatkan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya orang-orang yang dapat rahmat Allah yang akan masuk surga. Bukan yang banyak amalnya, bukan. Yang dapat rahmat Allah. Maka kita minta sama Allah, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkau lah yang maha memberi. Maka para jamaah rahimakumullah, kita persiapkan semua itu. Doanya nih tetap dijagain ya. Waktu-waktu mustajab. Di bulan Ramadan, orang yang puasa tuh doanya mustajab. Kita masih bisa tuh dapat doa mustajab di bulan Syawal. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Oke Ustaz, aneh termasuk yang susah puasa. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu ilmu, ada pintu jihad ya. Dan orang tuh beda-beda. Ada orang yang alhamdulillah bisa mengamalkan untuk semua pintu itu. Dia rajin sholat, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sedekah, dia rajin haji, dia rajin jihad. Bisa tuh. Yang dia bisa dipanggil dari semua pintu itu. Tapi sebagian kita enggak. Sebagian kita yang ada Allah bukakan bagi dia pintu sedekah. Ustaz, ana nih kalau sholat mungkin cuma yang 5 waktu Ustaz. Susah ana ini mau sholat sunnah. Ada orang kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi ana alhamdulillah Allah bukakan pintu sedekah buat ana. Tuh orang rajin sedekah. Insya Allah dia akan masuk dari pintu sedekah. Kemudian ada tuh orang yang rajin puasa. Ustaz, alhamdulillah ana ini kalau suruh puasa seneng Ustaz. Tapi kalau untuk sholat malam nggak bisa. Ada orang tuh kayak gitu. Rajin puasa Senin Kemis. Sholat malam nggak pernah. Nggak apa-apa insya Allah. Mungkin itu pintumu. Engkau masuk dari pintu puasa. Yang jelas yang wajib jangan ditinggalin. Cuma kita ini wajib menambahkan yang sunnah-sunnah untuk menyempurnakan ibadah wajib kita. Di bulan Ramadan yang bisa puasa 6 hari Syawal puasa. Puasa 6 hari Syawal ini bonus besar buat umat Islam. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamad dahr, seakan-akan dia puasa setahun. Jadi puasa Ramadan plus 6 hari dapat pahala puasa setahun. Apa enggak enak jadi orang Islam? Amal sedikit dapat pahala setahun. Maka berusaha. Ustaz, ana nggak bisa Ustaz. Ada orang terus terang, ana lihat beberapa orang itu, beberapa kerabat ya, memang Allah Ustaz, ana itu puasa Ramadan aja hampir mati-matian. Dia itu jagain supaya tidak mati-matian. Mau puasa sunnah Ustaz kata dia. Oke nggak apa-apa, kau nggak bisa, paling tidak kau memberi berbuka orang yang puasa.
Cari itu di masjid-masjid yang pada puasa sunnah, kasih kirimin makanan. Kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberi berbuka orang yang puasa dapat pahala sama yang puasa. Maka kita laksanakan amalan itu. Terus para jamaah yang terakhir, Masya Allah, udah yang terakhir. Dari sini ke stasiun berapa jam? Masya Allah. Iya. Ada satu pesan Allah kepada orang-orang yang beriman, karena kita ngadakan kajiannya di rumah. Pesan buat orang-orang yang sudah berumah tangga. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jamaah, ingat kalau dipanggil sama Allah, dengar. Kadangkala kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, lewat aja. Kita baca Quran tuh kalau pas ya ayyuhalladzina amanu, dengerin. Allah tuh minta apa dari kita? Panggilan itu membuat orang jadi sadar. Umpamanya ketika banyak orang lewat, lalu dikatakan yang beriman, itu yang beriman akan noleh. Aku beriman gitu, jangan aku nggak kafir gitu. Dia akan angkat tangan. Maka tatkala Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Ibnu Mas'ud mengatakan kalau kau dengar panggilan itu, maka dengarkan, perhatikan, karena ada kebaikan buat engkau di situ. Apa kata Allah di ayat ini? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bayangkan, Allah tidak mengatakan jagalah dari kelaparan. Karena banyak orang tua sibuk cari dunia. Tapi dia membiarkan anaknya nggak dapat pelajaran agama yang baik. Kadangkala ada orang yang tidak pernah perhatian sama sholat anaknya. Ibu-ibu nih biasanya. Ibu-ibu itu kalau untuk bangunin anaknya sholat subuh, kesian. Dia ngomong, Ustadz masih kecil Ustadz. Tapi kalau untuk sekolah, Masya Allah. Semangat, diobrak-abrik tuh anaknya. Dikasih iming-iming, nanti kalau kau sekolah nak, pulang ibu bikinkan es krim. Ini Masya Allah. Kalau sholat subuh enggak? Masih kecil itu dia. Padahal di sholat subuh yang penting buat anak kita. Allah katakan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan para jamaah, kalau bicara hubungan ibu sama anak, hubungan bapak sama anak ya, Allah itu pernah bersumpah dengan nama orang tua dan nama anak. Allah mengatakan wa walidi wa ma walad. Demi yang melahirkan dan yang dilahirkan. Demi orang tua dan demi anak. Kenapa? Hubungan bapak sama anak, hubungan ibu sama anak, itu hubungan jasad. Hubungan darah. Anak kita itu seperti tangan kita. Kalau tangan kita sakit, semuanya jadi sakit kita. Kalau orang tua umpamanya, dia dengar ditelepon sama ke polisi, Pak kesini Pak. Kenapa? Anak bapak ada di penjara. Subhanallah. Itu yang dirasakan oleh orang tua mendengar anaknya di penjara. Na'udzubillah. Dia merasakan kesengsaraan. Dia akan berpikir gak berarti rumah yang aku pingin. Gak berarti perusahaan yang aku miliki. Ketika dengar anaknya harus jatuh di dunia seperti itu. Karena hubungan itu hubungan badan sama anak itu. Maka kadangkala sebagian orang tua tidak perhatian sama anak. Bagaimana kalau orang tua nanti melihat anaknya di neraka? Makanya orang tua jangan mengharap masuk surga sebelum dia mempertanggungjawabkan anaknya. Kau itu disuruh sama Allah, jagain dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suami wajib jagain istrinya dari api neraka. Ibu pun harus menjaga anaknya. Ada pernah seorang, subhanallah, ini hidup di negeri kafir ya. Ada seorang syekh berangkat ke Amerika. Sampai Amerika, ada satu perempuan datang ke syekh. Datang sampai syekh, dia, Syekh, anak ini teman, anak ini adiknya fulan.
Syekh itu kenal sama kakaknya dia, kata dia. Oh iya, kata dia. Langsung dia nangis. Kenapa Syekh, kata dia? Anak perempuanku satu jadi penari, anak lakiku satu, ini muslim nih, yang satu sudah nggak percaya sama Tuhan. Bagaimana perasaan ibu ketika mendapati anaknya seperti itu? Siapa yang salah? Ya banyak faktor, tapi orang tua itu memiliki peran besar untuk menjaga anak dan keluarganya dari api neraka. Maka usahakan kita memiliki waktu-waktu khusus bersama keluarga kita. Kadang-kala orang tua sibuk cari dunia sehingga tidak punya waktu duduk sama anaknya, untuk ngobrol sama mereka. Kadang-kala orang tua usahakan ketika mau tidur, lihat anaknya di kamar, cium anaknya, katakan nak, baca doa nak, jangan lupa nak. Ciumin anaknya walaupun dalam kondisi tidur. Kemudian ketika anak-anaknya kecil, kadang-kala orang tua nggak perhatian. Dan nanti orang tua akan merasakan. Ketika anak-anaknya sudah besar, anak itu tidak akan mau sama orang tuanya. Ketika bapaknya sudah tua, dia berharap ada anaknya yang duduk. Anaknya, afwan pak, saya mau main sama temennya. Ditinggal sama anak-anaknya. Maka kesempatan orang tua untuk menjalin hubungan itu ketika kecil. Ajarkan tauhid kepada anaknya. Bayangkan nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Tapi tentu jamaah, masalah hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh tugasnya menyampaikan. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir. Bayangkan. Sampai dari cintanya Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh ketika melihat anaknya lagi mau diterpa banjir. Nabi Nuh udah di kapal. Nabi Nuh ngomong sama anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda, naiklah kau bersama kami. Kau jangan berkumpul sama orang-orang kafir. Tapi ternyata anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mendaki gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nggak ada yang bisa selamat dari urusan Allah ini kecuali yang dapat rahmat Allah. Lalu datang ombak, anaknya mati. Lihat orang tua ketika lihat anaknya mati kafir, dan dia langsung berdoa, ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku, janjimu benar ya Allah. Kata Allah, fa innahu laysa min ahlik, itu bukan dari keluargamu. Karena orang yang sudah meninggal dalam kondisi kafir udah terputuskan itu. Pada hari kiamat itu nggak bermanfaat nasab lagi. Nggak ada, yang ada cuma amalan. Maka tetap orang tua, ibu khususnya. Kenapa saya katakan ibu? Karena ibu ini kerjanya di rumah. Ibu itu yang lebih sering sama anaknya daripada bapak. Walaupun bapak tidak bisa dipungkiri, bapak itu sebagai komandan di rumah yang mendidik istrinya. Sekali-kali orang tua tuh kalau pulang ke rumah tanya sama istrinya, udah sholat belum? Kadang-kala ibu-ibu tuh suka nunda sholat karena kerjaan rumah, bukan karena sengaja. Banyak perempuan itu sholat zuhur jam 2. Nggak ada ibu-ibu. Masya Allah. Ya nggak ada, ini sudah malam soalnya. Nah, kadang-kala seperti itu. Karena kerjaan rumah, dia udah azan nih. Masih ada bersih-bersih, masih masak ini, masih itu. Akhirnya tertunda sampai anaknya balik sekolah. Anaknya balik sekolah, ma minta ini, minta itu. Akhirnya ribut sama anaknya. Kapan sholatnya? Ya udah, terlambat. Maka seorang suami paling tidak telepon dari kantor. Ma, udah sholat belum? Diingatkan, perlu diingatkan istri itu. Kalau suami tidak mengingatkan istri, siapa yang akan mengingatkan? Masa tetangganya yang mengingatkan? Iya, suaminya lah yang mengingatkan. Dan sang istri pun tetap rumah tangga yang saling melengkapi. Suami istri, itulah rumah tangga yang harmonis. Rasulullah SAW menceritakan Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya tengah malam. Dek, bangun dek. Ketika nggak bangun dicipratin air. Ayo sholat, kata dia. Sebaliknya seperti itu. Ketika istri yang bangun duluan, istri bangunin suaminya. Bang, udah jam 3 bang, mungkin mau sholat witir. Kalau nggak mau bangun cipratin air. Marah nggak suaminya kalau cipratin air? Ibu-ibu. Kalau suami yang soleh nggak marah. Kalau istri yang soleha, kadang-kala istrinya ini bangunin suaminya ditarik kakinya. Bang,
Gimana bangun? Bikinin kopi apa di sebelahnya, Bang. Udah siap kopinya, Bang. Masya Allah, bangun dia minum kopi, nggak tahu kalau jam 3 dia. Tapi dia bangun tuh, insya Allah tuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak keterlambatan ini. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kadangkala angin itu berhembus tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi mau diapakan? Kita ini hamba Allah, kita sedang menelusuri garis takdir kita. Ya, takdirnya seharusnya anak naik Garuda, naiknya jadi Citylink. Ya, itu udah takdir Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah, sahibul hajah, dan semoga rumahnya menjadi rumah yang penuh berkah, ya. Dan keluarganya dijaga dari segala mara bahaya, dan kita semua yang hadir di sini dapat barokahnya majelis ilmu, sehingga pulang dari majelis ini diampuni semua dosa-dosanya kita. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.